Gak usah di itu kan dari 1 menit ya. Ya, Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan pemateri kedua. Nanti Pak Arif Setiawan akan menyampaikan program rencana tindak lanjutnya PKG PJOK 2024. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Arif. Apa ini? Coba baca Pak. Gitu Pak. Oh ini itu kalau. Baiklah, di sini saya menindaklanjuti rencana tindak lanjut PKG PJOK. Ini merupakan materi terakhir ya. Tadi ada Pak Ronald dengan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita dengan berolahraga dan juga mengatur pola makan. Nah, di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan GM ngonten. Nah, GM ngonten apa GM itu? GM itu menuju generasi guru dan murid aktif, kreatif dan ngonten. Ya. Yang di mana di sini isinya yaitu video inspiratif dan inovatif. Jadi kita ada kolaborasi antara guru dan juga murid. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mulai lanjut. Nah, latar belakangnya bagaimana? Guru dan murid terkadang terjebak ke dalam pada pola pemikiran yang tidak berkembang. Dimana sekarang kita masuk ke dalam era generasi Z, kita mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan juga kolaborasi. Bagaimana kita seorang guru menyiapkan siswa untuk masa depan, membekali siswa dengan kemampuan yang dibutuhkan di era digital sekarang, meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana dengan cara inovasi dapat menjadikan pemicu perubahan yang positif dalam sistem pendidikan. Nah, lanjut. Tujuan program ini ya, apa tadi di depannya ada istilah ngonten? Yang pastinya kita di 2021, dari 2020 lah kita ada fase COVID, yang dimana kita tidak bisa kemana-mana. Akan tetapi ketika kita tidak melihat peluang itu, kita jadi tidak aktif ya. Konten ini di fase 2020 sampai sekarang 2024. Kita tidak tahu 2025, 26, 27, 28 apakah masih ada ya yang namanya aktif untuk bisa konten. Mungkin orang di fase itu banyak sudah dapat uang dari kontennya tadi. Nah, sekarang orang yang sudah jadi influencer, yang sudah jadi motivator di dunia media sosial itu sudah banyak mendapatkan. Nah, sekarang kita di 2024, fasenya kita untuk bisa ngelanjut, tidak tahu apa nanti tiba-tiba dunia digital media sosial ini hilang. Kita kan tidak tahu. Alangkah baiknya kita ikut meramaikan. Tidak tahu itu video itu inspiratif, video itu cuman sekarang kan banyak video yang nggak terlalu, mohon maaf, yang receh-receh aja itu kadang jutaan yang nonton. Beda dengan video kita menginspirasi kan, apa video ceramah-ceramah. Nah, itulah tadi tujuannya program ini adalah membuat pelajaran lebih bermakna. Siswa tidak hanya menghafal informasi tetapi juga memahami konsep dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian membuat pembelajaran lebih efektif. Lanjut Pak. Nah, tahapan persiapan guru membentuk kelompok. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kita akan mempersiapkan bagaimana si guru dan murid itu bisa ngonten. Nah, mungkin ini sudah kita bisa, selama ini kita sudah lakukan, akan tetapi kita tidak mendokumentasikannya saja ya.
Ibaratkan apa kalau kita tuh malu untuk bisa ngupload. Nah padahal tuh enggak. Kalau misalkan kalau kita malu kapan lagi? Sudah 2024 ini, presiden bela ganti, ya. Nah seperti itu. Lanjut, struktur program merupakan kegiatan ini di setiap siswa dan guru mengabadikan momen kegiatan yang ada di sekolah. Nah, momen yang cak mana banyak kegiatan kita di sekolah nih, apalagi di hari Kamis kemarin di P5 kita nyuruh siswa buat tugas, ya. Akan tetapi itu kita cuma di WA aja kita kumpulkan, tapi enggak kita upload dia di media sosial. Kalau misalkan kita malu di-upload di media sosial kita, bagaimana kita untuk bisa aktif berkomunikasi? Nah seperti itu, ya. Lanjut Pak. Nah ini kapasitas yang dimiliki. Modalnya manusia, ya, kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan wali siswa. Kemudian modal fisik, kelas, kantin, wifi, HP, dan lapangan. Ya ini ada. Kemudian itu modal output. Nah ini sekarang ya kita guru disibukkan dengan PMM, tidak tahu yang akan datang apa, ya. Dan juga momen, jangan sampai kita itu kehilangan momen, ya. Mungkin nanti kita terdekat ada acara Hari Guru. Nah itu terkadang kita bercerita secara verbal tuh orang tuh sekarang di era sekarang tidak begitu yakin tanpa melihat video. Apa nih aneh? Bosan di kegiatan sekolah kita kemarin mengadakan apa? Katakan, tapi kan kita bisa berbicara tapi ada gambarnya, visualnya. Nah seperti itu. Nah dulu dan sekarang saya gelisah karena merasa terjebak dalam pola pikir yang tidak berkembang. Saya merasa pendidikan gaya berat dan adalah yang paling benar dan yang terbaik. Itu dulu, ya. Kalau sekarang tidak bisa gitu. Saya ingin mempelajari lebih dalam tentang regulasi atau kebijakan pendidikan dari berbagai perspektif sehingga mampu memahami bagaimana mengaktualisasikannya dengan kondisi geografis dan budaya Indonesia. Bahwasanya kalau kita sifat malu kita yang dulu untuk bisa kadang kita kalau upload gambar itu maluan ya Bapak Ibu, apalagi menampilkan video kita. Nah itu bisa kalau sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita, ya, Canva, CapCut dan lain sebagainya itu. Maka kita sebagai guru itu harus bisa belajar bagaimana menggunakan aplikasi tersebut sehingga kita dapat aktif dan inovatif dalam menciptakan video-video inspiratif kita. Lanjut Pak. Nah ini melakukan pengumpulan data bagaimana? Ya itu tadi bisa dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah pelaporannya bagaimana? Nanti kita bisa lihat video anak-anak mau diupload di media sosial apa? YouTube bisa, IG bisa, TikTok bisa. Nah tergantung aplikasi yang pengen kita gunakan apa, seperti itu. Lanjut. Nah kemudian hambatan yang dialami, kurangnya minat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, melibatkan siswa dalam perencanaan kegiatan dan memberikan variasi aktivitas. Nah ini terkadang di siswa nih ya, bagaimana kita manajemen kelas kita dalam mengendalikan kelas. Ya kadang anak-anak itu tahulah dewe ya, kalau dalam kelas itu pasti celutuan sana sini ya, agak susah kita diamkan. Kemudian fasilitas yang kurang mengenai lingkungan dan juga wifi mungkin, dan juga HP lah ya di sini ya yang kita harus butuhkan. Kurangnya dukungan orang tua untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya program ini. Nah terkadang sepele program ini nih ya, konten, apa sih Pak konten itu, sudahlah Pak katanya. Tapi padahal kita sebagai pelaku di sini ya,
sebagai penikmat, kita menikmati konten itu, kita itu sudah secara tidak sadar memberikan monetisasi lah sama orang pencipta video tersebut, ya. Maka dari itu kenapa kita sebagai pendidik, ya, kita harus bisa menginspirasi anak-anak bahwasanya kita juga bisa, nggak justru ya konten-konten yang merusak itu sudahlah, mungkin kita bisa memfilter, mungkin kita bisa buat konten inspiratif, ya. Seperti kemarin ada momen Pak Ronald di PON, mungkin itu kalau sudah dijadikan Pak Ronald cerita, ada video itu, wah keren, luar biasa, bisa pencapaiannya yang sangat tinggi. Apalagi itu diupload di video YouTube-nya Pak Ronald. Nah, tapi kan kadang kan sifat makhluk kita untuk bisa menginspirasi semuanya kan, itulah yang membatasi kita, ya. Nah, dan ini yang paling penting, diri sendiri, ya. Kadang kita tuh malu, malu nian, cak manolah ngupload video, janganlah. Fungsinya kita bisa menginspirasi anak-anak, tidak tahu itu, ya. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, inilah contohnya Bapak Ibu. Dulu, Pak, 4 tahun yang lalu subscribernya ini mungkin 10. Ini tahun 2024. Kemarin yang saya kumpulkan di program GKK itu inilah video-video ini, nah, nih saya itu kan. Nah, ini ada contoh Bu Eka ini, dia membuat video inspiratif, ice breaking. Tahu-tahu yang nonton jutaan, dia beta kejut, terus dia di DM sama orang Kemendikbud, diundang sama kementerian. Ditanya sama Menteri Nunu itu, Prof Nunu, bagaimana kamu bisa buat video? Itu video zaman COVID, tapi tenarnya 2023-2024. Ya kadang kita kalau berpikir untuk bisa mendapat monetisasi jauh, ya. Nah ini kalau punya saya aja, nah, aduh, kenapa? Oh iya, maaf. Nah ini 3.000 dulu, 3.000 jam tayang. Dari mana? Inilah tadi rekapannya. Kalau short ini selama setahun belum bisa mencapai itu, baru 69 jam. Kalian kalau misalkan banyak video-video lucu, video yang bagaimana, boleh diupload di media sosial. Kita tidak tahu kan, kita kan setiap lingkup itu kan beda-beda. Dulu saya punya anak-anak SD, ya itu tadi, coba mana HP-mu. Nah kadang aku bilang, sudah tonton belum video itu Bapak channel Pak Arif. Nah, kadang kita membajaknya bolehlah dengan seperti itu, ya. Tapi semakin kesini, ya itu tadi, karena juga ada program PKG juga harus diupload di YouTube juga. Nah seperti itu. Lanjut, Pak. Nah ini kemarin itu, kalau misalkan Bapak Ibu bisa menginspirasi, kemarin yang saya kumpulkan di program GKK itu, inilah folionya, ya. Sehingga tidak tahu kok bisa mencapai itu, sehingga saya bisa bertemu dengan ketua BGP, Bu Orelain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah Bapak Ibu kita abadikan momen, ya, jangan sampai kita kehilangan momen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan atau saran mengenai program ini, silakan Pak Ronald. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Arif, pemaparannya luar biasa, menginspirasi sekali. Baik Bapak Ibu, kalau ada tanggapan, saran silakan disampaikan pada materi Pak Arif ini, konten ini. Bagaimana Pak Ibu? Baik Pak Arif, kalau saya boleh bertanya Pak Arif? Boleh, Pak. Ini saya terus terang juga Pak Arif, kalau masalah konten Instagram saya nih setahun sekali saya ngupload Pak Arif. Saya orangnya terpikir seperti ini Pak Arif, ya, kalau boleh ada masukan nanti. Saya paling kurang senang kalau kurang suka nanti kalau misalnya saya ngupload, saya takut ada
komen-komen negatif gitu. Nah, itu Ya. yang paling saya takuti. Nah, bagaimana Pak Arif caranya supaya kita bisa lebih percaya diri atau bagaimana kita menanggapi komentar-komentar Negatif. miring atau negatif, kan itu netizen Indonesia apalagi Pak Arif kan? Iya. Nah itu Pak Arif, bagaimana itu Pak Arif? Silakan Pak Arif. Baiklah, terima kasih Pak Ronald. Mungkin itu dimulai dari diri kita sendiri Pak, mengenai konten kita tadi. Mungkin Pak Ronald kontennya di bidang olahraga. Itu di YouTube itu Pak, bisa kita matikan ininya, komenannya. Jadi kita tidak perlu, kadang ya mungkin netizen itu kan, ternyata di YouTube itu bisa kita matikan komenannya itu. Kita share video aja, bisa seperti itu Pak. Nah jadi mungkin matikan saja Pak komenan itu. Kadang kalau misalkan kita dengar komenan orang-orang yang sudah sukses ini pun juga Pak. Ini Pak, 15 juta sebulannya ini video ini. Tapi di Instagram banyak memang komenan dia. Belajar dari Bu Eka kemarin, ternyata komenan itu bisa dinonaktifkan. Kalau misalkan komenan itu positif untuk bisa membangun value kita, ya kenapa tidak? Kalau misalkan kita sekedar untuk bisa menginspirasi saja sih nggak jadi masalah sih Pak. Kadang kita tuh ngonten ini pikirannya sudah ke ini apa namanya, ke uang. Kalau nggak dipikir, nah mana nyampe 3.000 ini. Kalau nak ke uang tadi kan, tapi itu tadi bisa menginspirasi. Kadang kita ngomong secara verbal aja nggak percaya orang, tapi kan lebih lihat video lebih yakin. Seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan Bapak tadi. Baik, terima kasih Pak Arif. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain ada? Lain-lain Bu. Oke, rencananya ini Pak, bagaimana Pak kita nanti ke depannya Pak buat program ini? Nah program ini nanti kita hidupkan kembali, mungkin YouTube, IG-nya ya, sekolah ya Pak ya. Ya, itu kita aktifkan. Berarti Bapak lagi. duta konten kreator SMP 41 Pak ya? Pak Ronald yang bilang. Ya kan Bapak sudah dapat sertifikat ini, jadi tinggal melanjutkan bayar lagi gitu. Oke. Ya, oke. Bagaimana Baik. Bapak Ibu? Ya. Aduh. Baik, berarti nanti multimedia SMP 41 nanti ditangani oleh Pak Ari Wah. ke depannya gitu, nah. Dari apa namanya, IG-nya, YouTube-nya nanti kan, nah itu nah. Itu Pak Arif, kesempatan kayak gitu tuh jarang Pak Arif memang dapat Pak Arif. Itu yang baik Pak Arif, demikian. Ya, kata-kata terakhir mungkin Pak dari saya Pak. Siap, silakan Boleh, Pak Arif. Ini Bu, berkarya, abadikan momen, nah jangan lupa upload. Nah, Oke, ya terima kasih, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Arif. Oke. Baik, terima kasih Pak Arif. Kita lanjutkan lagi pemateri selanjutnya, silakan Pak Dadi. Iya, nanti masuk. Lah kamu nih. Nah. Lepas lagi. Nah, dah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru, saya ucapkan kehadirannya untuk mengikuti pemaparan hari ini tentang RTL saya atau rencana tindak lanjut saya yang bertemakan beraksi. Apa itu beraksi? Yaitu bergerak, sehat, bergizi. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena di zaman sekarang ini anak-anak atau peserta didik kita tubuhnya kurang bergerak, terutama karena sering bermain gawai di rumah ataupun di tempat lainnya, sehingga tubuh mereka itu kurang bergerak. Jadi saya mengambil tema ini agar mereka lebih bergerak dan juga mereka kurang paham tentang makanan sehat. Mereka sering membeli jajanan yang kurang sehat, misalnya di sekolah atau di sekitar lingkungan rumah. Lanjut Pak. Lanjut.
Ini adalah latar belakang kenapa saya mengambil tema ini. Pertama yaitu partisipasi aktif siswa-siswi dalam mendorong suara, pemilihan dan kepemilikan siswa-siswi melalui partisipasi aktif dan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kedua, SMP Negeri 41 memiliki komunitas yang mendukung dengan aset berupa lapangan olahraga, aset guru yang aktif, dan keterlibatan orang tua. Kurangnya kegiatan fisik teratur, minimnya edukasi tentang makanan sehat. Kemudian keterbatasan dalam pengembangan dan keterampilan sosial. Mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan SEM. Adapun untuk membuat siswa-siswi kita lebih bergerak, saya mengambil salah satu olahraga tradisional yaitu gerobak sodor. Karena dengan gerobak sodor itu banyak melakukan aktivitas gerak. Permainannya banyak bergerak dari sudut satu ke sudut lainnya. Selanjutnya Pak. Ini tentang penjelasan tema bergerak sehat bergizi. Bergerak sehat bergizi adalah konsep yang menggabungkan dua aspek penting dalam menjaga kesehatan tubuh, yaitu aktivitas fisik, bergerak, dan asupan nutrisi yang seimbang, bergizi. Konsep ini mendorong kita untuk tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga memperhatikan makanan yang kita konsumsi agar mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Selanjutnya, secara lebih rinci, bergerak sehat bergizi mencakup yang pertama, bergerak melakukan aktivitas fisik secara teratur, seperti berolahraga, berjalan kaki, dan bersepeda. Aktivitas fisik membantu membakar kalori. Kemudian sehat, menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan bebas dari penyakit. Mencakup tidur yang cukup, mengolah stres, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bergizi di sini maksudnya mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Makanan bergizi membantu membangun, memperbaiki sel-sel tubuh, memberikan energi, dan menjaga kesisteman kekebalan tubuh. Lanjut Pak. Tujuan saya mengambil tema ini agar meningkatkan kesadaran tentang makanan sehat, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama, meningkatkan partisipasi dan kepemilikan siswa-siswi dalam kegiatan di sekolah, agar siswa-siswi lebih terlibat dalam kegiatan di sekolah. Selanjutnya, capaian dan langkah-langkah aksi. Yang pertama itu capaiannya. Siswa-siswi memahami pentingnya pola hidup sehat. Kemudian siswa lebih aktif secara fisik. Lewat permainan tadi bisa digunakan nanti di sekolah ini kita terapkan, yaitu gerobak sodor tadi. Kemudian keterampilan sosial dan kerjasama lebih meningkat, partisipasi dan kepemilikan siswa terhadap kegiatan sekolah meningkat juga. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu sosialisasi dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan wali murid, melibatkan siswa dalam perencanaan dan persiapan kegiatan, mengadakan sesi edukasi tentang makanan sehat, dan kegiatan event permainan tradisional gerobak sodor tadi. Kemudian kepanitiaan kegiatan senam sudah kita laksanakan setiap hari Jumat, dan pertandingan gerobak sodor nanti mungkin akan kita terapkan juga nanti di semester depan, diselakan di waktu seperti setelah senam. Pelaksanaan puncak kegiatan yang kemudian mengadakan evaluasi dan refleksi pasca kegiatan. Ini struktur programnya. Struktur program yaitu program kurikuler dengan melibatkan siswa-siswi dari kelas 7 sampai 9. Pihak yang ikut terlibat yaitu guru, komunitas belajar, wali murid, komite sekolah, dan puskesmas. Nanti puskesmas juga kita undang untuk memberikan sosialisasi tentang makanan sehat. Jenis kegiatan seperti senam massal ini sudah kita lakukan bareng-bareng dari kelas 7, 8, 9. Permainan gerobak sodor juga diikuti oleh kelas 7 dan 9 nanti. Penyuluhan tentang makanan sehat oleh puskesmas tadi. Mungkin ini pelaksanaan waktunya, nanti kita bisa diskusikan lagi. Karena di sini saya mulai dari pukul 7 hingga pukul 9. Tempatnya di lapangan poli. Selanjutnya, aset yang digunakan
sumber daya yang tersedia, fasilitas lapangan bola voli, ruang kelas, sumber dayanya guru, orang tua, dan siswa. Penggunaan sumber daya memanfaatkan fasilitas sekolah untuk kegiatan fisik, melibatkan orang tua sebagai pendukung logistik, menggunakan tenaga siswa untuk membantu penyelenggaraan kegiatan. Lanjut ke rencana evaluasinya, nanti bentuk evaluasi, pemantauan, observasi oleh guru. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan wawancara, refleksi, dan kuesioner. Teknis pelaksanaannya, peserta didik melakukan kuesioner dan refleksi pasca kegiatan. Guru dan staf dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi. Untuk orang tuanya, mereka memberikan survei kepuasan tentang kegiatan yang akan kita lakukan nanti. Selanjutnya, tantangan dan solusinya. Yang pertama, tantangannya yaitu keterbatasan waktu dan jadwal. Seperti yang saya katakan tadi, waktu pelaksanaannya mungkin nanti didiskusikan lagi. Solusinya mengandaikan dan menjadwalkan dengan teliti. Keterbatasan sumber daya, solusi menggunakan aset yang dimiliki secara maksimal. Kemudian rendahnya motivasi dan dukungan rekan sejawat, solusinya gencar melakukan sosialisasi dan persuasi. Kemudian tantangan berikutnya yaitu kemampuan peserta didik dalam mengorganisir kegiatan masih kurang. Yang solusinya mempersiapkan secara teliti dan memberikan bimbingan terstruktur kepada siswa tersebut. Lanjut, Pak. Nah, penutup sampai di sini saja. Program ini saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, berpihak pada siswa dan siswi, serta bermakna bagi semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandi 5 untuk Pak Dadi. Terima kasih Pak Dadi. Nah Pak Dadi, kayaknya program ini sebagai program lanjutan saja Pak Dadi ya, yang sudah kita terapkan di sekolah kita setiap hari Kamis. Mungkin nanti di program P5 itu kan yang menjadi anak-anak disuruh untuk bisa membawa makanan bergizi. Jadi mereka tuh dihindari untuk bisa belajar, menahan untuk tidak jajan di kantin, Pak. Nah, jadi di hari Kamis itu di pagi dan juga siang mereka membawa makanan bergizi. Mungkin kita bisa mengambil pendapat dari Duta Kesehatan, Pak ya. Bagaimana anak-anak 41 ini? Ya kita tanya dulu ya Pak ya. Oke, silakan Bu, mohon. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak. Tadi sudah kami dengarkan bersama pemaparan dari Pak Dadi. Ya, nanti kita bisa penerapan dari programnya Pak Dadi bisa kita kolaborasikan antara tim UKS, tim sekolah sehat, nanti berkolaborasi dengan Pak Dadi untuk pelaksanaan makan sehat bergizi begitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah Bapak, dampaknya cukup luar biasa karena anak-anak bisa terbiasa membawa bekal yang sehat dengan ketentuan ada karbohidratnya, protein, kemudian pokoknya yang bergizi begitu ya Pak ya. Dan tidak mengkonsumsi minuman yang ada pemanisnya karena di situ sudah ada ketentuannya di kegiatan itu bahwa anak-anak membawa minuman putih, air putih begitu. Jadi insya Allah program ini bisa kita kolaborasikan bersama, kita sukseskan bersama untuk menuju anak-anak yang lebih sehat gitu dengan jalur makan makanan bergizi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah itulah ya masukan dari Duta Kesehatan 41, mungkin bisa berkolaborasi nantinya Pak. Oke, ya silakan Pak Ronald, mungkin ada yang menambahkan. Jadi program Pak Dadi ini tentang pola makan bergizi juga. Kalau saya tadi tentang pola makan yang baik. Nah, jadi
bisa kita selaraskan, bisa kita satukan persepsi bahwa untuk program yang sudah kita laksanakan sekarang, sarapan bersama ya. Nah, sarapan bersama itu ada kandung makanan bergizi. Seperti yang saya sampaikan tadi di video tadi yang dikatakan dokter tadi, kalau dalam pola makan yang benar, yang baik, kita perlu perhatikan sebagai masukan nanti untuk program kita selanjutnya. 4J tadi Pak. Yang pertama jarak, jumlah, terus cara masaknya, terus sama jamnya tadi kan. Nah itu Pak. Jadi jamnya, jumlah makanan itu Pak. Kalau makan pagi itu yang bagus karbohidrat yang banyak. Gitu nah. Jadi karena karbohidrat cepat, yang paling cepat diserap oleh tubuh gitu. Nanti siang kita kasih pemahaman lagi anak-anak, siang makannya, malam lebih banyak protein, jangan banyak karbo lagi gitu nah. Jadi di mana penempatan waktunya itu kita kasih pemahaman juga sama anak-anak ya. Itu Bu ya. Nah, sebagai pemahaman nanti kalau pagi nggak apa-apa karbonya banyak, nggak masalah. Karena kita di siang hari, di pagi hari kan banyak aktivitas. Nah, karbohidrat itulah sebagai kita gunakan sebagai energi kita. Itu nah. Kalau malam, siang lebih banyak protein. Siang lebih banyak protein dan serat. Kalau malam lebih banyak proteinnya. Itu nah. Bagaimana kita ngasih tahu juga sama anak-anak, protein itu nggak mesti yang mahal-mahal. Tahu, tempe, telur, terus apalagi? Nah, yang sederhana saja. Ya, itu nah, nggak mesti daging merah atau apa gitu. Seratnya apa? Misalnya bayam kan murah 1.000, 2.000 kan satu ikat. Nah, bagaimana anak-anak sekarang ini kan sudah susah makan sayur, nah makan serat gitu. Nah, bagaimana itu tantangannya? Bagaimana kita menyampaikan supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan itu, membiasakan mereka. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti pola hidupnya akan menjadi sehat. Itu nah. Itulah tambahan dari saya sama ya silakan Bu. Tambahan menurut saya Pak Dadi itu seharusnya tadi kan gerak aksi ya, harusnya ditampilkan gerak aksi yang apa tadi sodok. Nah gerobak sodok. Jadi pemaparannya tidak disajikan, maksudnya disajikan. Jadi ada kaitannya gerak dengan apa tadi kesehatan di makanan saya. Jadi agak kelihatan tadi seperti Pak Ronald tadi kan, makan asupan tapi gerak yang dilakukan ada. Kita coba. Terima kasih Bu atas saran dan masukannya dari Pak Ronald, Ibu ya. Semoga kita semua dapat menerapkan program ini di sekolah. Nah Bu, mungkin ini ada contoh nih. Video simple ya. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan di sekolah. Nah, sering setelah datang ke sekolah. Nah, jangan ya Dek, jangan ya Pak Bu ya. Nah, Bapak juga Ibu. Iya, nah ini Pak Dadi ini. Ya, ini. Nah, kadang tidak tahu kan bagaimana kita mengemasnya ketika sudah diupload. Nah, contohnya. Tidak tahu video tahun kapan ini. Ya. Apa? Udah. Baiklah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sini Pak Dadi. Mungkin itulah penampilan dari kami, Pak Ronald, Pak Dadi, dan saya sendiri Arif. Mungkin akan ditutup dengan kata-kata sedikit dari Pak Ronald. Silakan Pak Ronald. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tujuan PKG ini untuk peningkatan kompetensi
kami guru olahraga, terlebih kami dalam mengajar di kelas. Jadi Bapak Ibu kalau ada misalnya hal-hal yang memberi masukan kepada kami untuk kemajuan cara kami mengajar, cara kami belajar di kelas, di lapangan, ya silakan Ibu-ibu jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan. Baik, semoga program yang kita rancang ini bisa menjadi hal baik di dalam sekolah kita ini. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih. Saya sampaikan lagi kepada Pak Arif. Silakan Pak Arif ditutup dengan doa. Udah ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di program-program selanjutnya.